kurban itu kalau bahasanya udhiyah, kan dari kata dhaha, berkorban, pengorbanan. Jadi korban itu ya seperti bahasa Indonesia, pengorbanan. Sejarahnya itu dari Nabi Ibrahim, pengorbanan beliau sebagai seorang ayah terhadap seorang anak yang sangat beliau cintai waktu itu, masih semata wayang, yaitu Ismail alaihissalam. Dan bahkan kurban ini jauh hari dari sejarah awal mula manusia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan berkorban Habil dan Qabil. Jadi Allah Subhanahu wa taala thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak terima melainkan yang baik-baik. Habil berkorban, Qabil juga berkorban. Bedanya, Habil seorang peternak. Dia ketika berkorban, dia berikan ternaknya yang terbaik. Sedangkan Qabil seorang petani. Dia katakan, untuk apa ini saya berkorban? Ya, lebih penting saya makan yang baik-baik, sehingga dia korbankan yang tidak baik. Allah terima korban Habil, tidak terima korban Qabil. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu agar cinta kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cinta kepada harta, ya. Karena hartanya tidak dibawa mati. Kecuali kalau harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorbanlah, ya. Ada pengorbanan selama ini, mungkin waktu kita, usia kita, pikiran kita, dan seterusnya. Namun ada korban yang tetap, bukan dia itu tidak stabil. Kalau seandainya waktu kita itu enggak tetap, ya kan, pikiran kita, tenaga kita itu enggak tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau korban harta, korban hewan ini, waktunya sudah Allah tentukan, kemudian hewan-hewannya juga sudah Allah tentukan. Jadi yang telah Allah tentukan ini hendaknya kita jangan lewatkan. Allah, gitu Ustaz ya. Alhamdulillah, Ustaz tadi sudah menjelaskan tentang makna dari kurban itu sendiri. Nah, Ustaz, ini kan kita sudah menghitung hari nih, Ustaz, menghitung hari untuk tiba menyambut dari hari raya kurban itu sendiri. Nah, kira-kira nih Ustaz, kita kan ada yang namanya itu istilah kurban wajib dan kurban sunnah. Nah, itu gimana sih maksudnya? Iya, pada dasarnya kurban itu hukumnya sunnah, ya. Karena beberapa dalil, diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, jika muncul ya hilal Dzulhijjah, kalau muncul bulan sabit daripada Dzulhijjah, pertanda masuk 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian ada di antara kalian yang ingin berkorban, falyumsik, maka hendaknya dia jaga an ash'arihi wa asfarihi, dia jaga bulu-bulu pada tubuhnya dan kukunya, jangan dia potong, jangan dia pendekkan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wa arada ahadukum, dan ada di antara kalian yang ingin berkorban. Kalau seandainya perintah korban itu wajib, Rasulullah SAW tidak menyebutkan atau tidak menggantungkan syariat ini kepada kehendak kita, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Rasulullah SAW akan menyebutkan, jika muncul 1 Dzulhijjah, maka hendaknya kalian jaga kuku kalian dan bulu-bulu atau rambut pada tubuh kalian. Namun Rasulullah SAW menyebutkan, dan ada di antara kalian yang ingin berkorban. Ini menunjukkan bahwasanya perintah korban itu bukan wajib. Namun walau demikian, korban ini sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Yang Allah minta hanya sedikit, ya. Jadi kurban pada dasarnya dia adalah sunnah, namun jangan ditinggalkan, karena Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki, ya, Dul, ada kelapangan rezeki, ya, ada kredit kereta sanggup. Masa untuk kurban nggak sanggup? HP-nya keren-keren nih, Samsung, iPhone, apa? Ada yang punya iPhone nih? Oppo ya. Pokoknya keren-keren, masa untuk ini sanggup, tapi untuk berkorban nggak sanggup. Man kana lahu sa'ah, siapa punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Ini berarti teguran keras dari Rasulullah SAW. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat benci orang punya kelapangan rezeki dia tidak berkorban. Jadi
ternyata bukan hanya masalah nominal, tapi masalahnya ada keinginan atau tidak ya. Namun pendengar sekalian dan teman-teman sekalian yang ada di studio ini, walaupun kurban itu sunat, ada kalanya dia itu menjadi wajib, ya, disebabkan nazar atau ta'yin. Ya, nazar, ya Allah, kalau saya lulus pada ujian tes kali ini, saya akan berkurban tahun ini. Lulus dia, wajib dia berkurban. Maka kurbannya menjadi kurban wajib. Wajib dia berkurban atau kurban wajib, ya. Begitu juga ta'yin, yaitu ketika dia menentukan dan menunjukkan hewan yang sudah menjadi milik dia, dia katakan ini kambing kurban saya, maka kambing tersebut wajib dikurbankan. Kalau misalnya punya orang gimana, Ustaz? Ya, kalau punya orang nggak bisa, karena ta'yin itu menentukan dan menunjukkan hewan yang sudah menjadi milik dia. Dia katakan ini kambing kurban saya. Kalau kambing orang macam mana dia itu kan, ya kan? Kalau bisa dia ta'yinkan, kalau itu lembu di sana tuh kurban, itu untuk kurban saya, belum dibeli, ya kan? Bahkan yang lebih parah lagi, kita wajibkan tuh orang, itu kambing untuk kurban kamu, itu kambing kurban kamu. Nggak bisa kita wajibkan yang bukan milik kita. Gitu Ustaz ya. Baik Ustaz. Nah, sekarang ini kan ada metode pembayaran itu kan, ada yang membayar cash dan ada yang membayar cicilan. Nah, gimana nih Ustaz terhadap orang yang membayar hewan kurbannya itu dengan cicilan atau dengan DP? Apakah sudah berlaku ta'yin tadi Ustaz? Ya. Yang pertama, kurban ini selama belum ta'yin dan belum nazar, yaitu sunat. Ya. Ada kelapang rezeki, berkurbanlah. Yang jangan kita tidak memiliki kemampuan, kita beratkan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan segala sesuatu dalam syariat ini, melainkan sejauh kesanggupan kita. Jadi jangan sampai mencederakan atau mencelakakan diri dengan berutang. Kita nggak tahu kapan bisa bayarnya, karena demi ingin mengambil sunnah ini. Tapi kalau kita punya keyakinan, kita kredit, tidak menjadi masalah, ya, kita DP enggak menjadi masalah. Lalu apakah ini sudah menjadi ta'yin? Ta'yin itu menentukan hewan yang sudah menjadi milik dia. Hewannya berarti sudah ada, sudah dia beli, sudah menjadi milik dia, talinya sama dia, hewannya sama dia. Dia katakan ini kurban saya, ini kambing kurban saya, ini lembu kurban saya dan sekeluarga. Itu menjadi kurban ta'yin, menjadi kurban wajib. Jadi kalau sekarang masih DP, masih ini tuh, ada uang, ini ada uang kita 4 juta nih mau beli kambing, ya, untuk kurban, itu belum wajib. Sampai dia tunjukkan, ayyana, ain dari kata ain, itu nampak, dilihat, ya kan? Ayyana, dia menentukan, banyak hewannya, mana dia pilih? Satu dia pilih, dia katakan ini kurban saya. Kalau belum jadi milik dia, belum ada di hadapannya, ya, maka belum jatuh kepada kurban ta'yin. Begitu Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang ini juga Ustaz ada namanya sistem jolo-jolo Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi dalam melakukan kurban, dia melakukan jolo-jolo itu Ustaz. Jadi siapa yang keluar, siapa yang narik, nah itu yang akan mendapatkan kurban itu tadi Ustaz. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Ya, kurban jolo-jolo berarti kita ada satu tim, misalnya dalam jolo-jolo itu ada 7 orang, ya kan? Kita ngumpul untuk beli kambing. Bolehkah satu kambing itu untuk kurban jolo-jolo? Boleh, tapi satu kambing hanya untuk 1 orang. Jadi 7 orang ini sepakat mana yang akan kita tunjuk untuk berkurban tahun ini. Ya. Kemudian ketika dibeli satu kambing, itu niat kurbannya 1 orang. Namun orang yang punya itu boleh meniatkan pahala. Ya, meniatkan pahala agar Allah sampaikan pahala ini kepada orang lain. Jadi ini makna daripada hadis Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kambing, ya, 1 kambing. Rasulullah SAW bersabda, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kami satu lagi, ya Allah, ini dari umat Muhammad. Maksudnya apa? Pahalanya, ya. Rasulullah SAW meniatkan pahala 1 kambing itu untuk beliau dan juga untuk 1 keluarga, dan kami satu lagi untuk umat Rasulullah SAW. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj, ya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau sebutkan 1 kambing hanya untuk 1 orang.
namun pemiliknya bisa menghadiahkan pahala untuk yang dia niatkan, ya, satu keluarga atau gurunya atau siapapun juga. Gitu Ustaz ya. Baik, mungkin dari teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya mungkin dari Sidul, apa ini kira-kira tanya? Ada Ustaz. Ya. Jadi kan biasanya kita dengar kan kalau misalnya para ustaz, para tengku ceramah dia bilang kan, ayo berkorban katanya, ayo berkorban. Nah, jangan kalian punya kendaraan aja di dunia, kalian harus punya juga kendaraan di akhirat. Masuk kendaraan di akhirat itu gimana Ustaz? Apa kita naik, lembunya kita naik, sapinya kita naik, atau ustaznya kita naik? Kendaraan yang menurut pandangan kita kan sebuah alat transportasi Ustaz. Iya. Jadi maksudnya gimana itu biar jadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita untuk bisa gimana ya, rasa mau kita untuk berkorban itu Ustaz. Masya Allah. Ya, hari akhirat itu berbeda dengan kita di dunia. Kita di dunia itu dilahirkan, orang tua memiliki kemampuan, orang tua sudah punya rumah, maka kita pun bisa hidup berdampingan atau hidup di bawah naungan orang tua. Ya, kemudian kita bekerja, ya pokoknya dunia itu terukurlah semuanya. Tapi akhirat itu nafsi-nafsi. Masing-masing mengatakan diriku. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang itu melarikan diri, meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan dia tinggalkan orang tuanya, wa sahibati wa bani, dia tinggalkan istrinya, anak-anaknya dia tinggalkan. Jadi di waktu itu kita perlu sesuatu yang bisa membantu kita walaupun dia itu apapun juga. Bahkan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah pohon atau bagaimana bentuknya, pokoknya naungan Allah itu saja sudah sebuah keberuntungan. Jadi begitu juga kita membutuhkan segala sesuatu yang bisa membantu kita, termasuk di antaranya hewan kurban. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amal yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di hari nahar, yaitu hari 10 Dzulhijjah, yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha dan sesuai hewan kurban itu la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bi quruniha dengan tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa dhulafiha dengan kuku-kukunya. Jadi maksudnya sempurna datangnya. Apakah kita perlu, wallah kita nggak tahu bagaimana kondisi nanti di hari akhirat. Apakah kita akan naik, apakah dia itu lebih besar daripada kita dan seterusnya. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Al-Munziri, begitu juga At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi." Wahai Fatimah, berdirilah, pergi ke sana, saksikan hewan kurbanmu mau disembelih, ya. Wa innaha la tuja'u yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan didatangkan hewan kurban kamu dengan dagingnya, dengan darahnya, kemudian akan ditimbang, wa in la tud'af fi mizaniki, akan diletakkan di mizan kebaikan kamu. Fa tud'afu ila 70 dha'fa, dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat. Jadi kalau kambingnya kita sanggup beli hanya yang 15 kilo, ya dikali lipat menjadi 70. 15 kali 7 105, berarti 70, 1050 kg. Berarti 1 ton 50 kg. Ini maksudnya bagaimana? Kambing yang kita lihat sekarang kecil. Lembu yang kita lihat masa bisa angkat 7 orang lembu. Oh, menyiksa tuh. Enggak, pada hari kiamat akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi 70 kali lipat. Jadi mungkin kita bisa naik kambingnya, ya 7 orang kita bisa naik lembu, ya. Ya, keren juga tuh naik lembu 7 orang, saling sapa-sapa, ya. Ketika semua orang melarikan diri kita bisa, Insya Allah. Jadi jangan hanya sibuk dengan Supra, Vario, NMAX ya di dunia, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah hewan kurban kita. NMAX, Vario, Supra, apalagi? Ya, apalagi dengan berbagai macam lah, nanti marah merek Honda, marah merek Yamaha, pokoknya ya, Revo, itu semua yang kita sebutkan ya. Bahkan itu akan ketinggalan zaman itu. 5 tahun ke depan, wah, udah tua kereta kita, sudah tua kendaraan kita. Dan nggak kita bawa mati, tapi kendaraan ini, hewan kurban kita ini, wa anna ad-dama la yaqa' 'inda Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ard. Hewan kurban itu belum
tetesan darahnya itu belum jatuh ke bumi, sudah Allah Subhanahu wa taala terima. Tempatkan di suatu tempat. Dia nggak akan expire, ya. Dia nggak akan ketinggalan zaman, dan itu akan menjadi tabungan kita yang akan menunggu kita. Kalau kita bayangkan ya, hewan kurban tersebut akan memberatkan kebaikan kita. Ya, kita melakukan kebaikan dunia, ada juga melakukan kejahatan, maksiat. Yang mungkin begini, ada amalan hebat sekali, tapi mungkin ikhlasnya kurang sehingga ya begini terus. Lalu didatangkan kurban, masya Allah, dilipat gandakan 70 kali lipat. Oh, masya Allah. Kurban 1441, kurban 1442, dan seterusnya, masya Allah. Maka kita pun sangat masuk dalam surga, insya Allah. Itu hanya sekedar ya gambarannya. Ya, gitu ya. Mungkin dari Sarifo kira-kira ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali pembahasan masalah kurban. Cuma mungkin di kalangan masyarakat awam perlu Ustaz jelaskan sedikit. Sampai sebatas mana kewajiban atau tanggungan yang harus seseorang itu berkorban. Karena pemahaman orang kalau dia sudah berkorban sudah selesai. Contoh misalnya dalam keluarga ada 8 orang. Orang tuanya mengkorbankan 1 ekor lembu dan 1 ekor kambing, sudah selesai. Selama-lamanya, Selama-lamanya. nggak perlu tahun depan, nggak perlu lagi. Jadi itu yang kita dapatkan itu yang Allah. Ya. Barakallahu fikum, masyaallah, Ustaz Ifwan. Ashab sunan, ya, para ahli hadis meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin, kepada setiap rumah, fi kulli am, pada setiap tahunnya, udhiyah, satu hewan kurban. Jadi berdasarkan hadis ini, kurban itu tidak cukup hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Ada kelaparan rezeki berkorban, ada kelaparan rezeki berkorban. Dan kurban ini dikatakan dengan sunnah kifayah. Sering kita hanya mendengar fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban ini untuk semua kaum muslimin. Kalau nggak ada yang buat, berdosa semua. Tapi kalau ada yang berbuat, sekelompok orang, walaupun 3 orang, walaupun 5 orang, maka gugur dosa ini atau kewajiban ini dari yang lain. Tapi pahalanya tetap pada 3 orang atau 5 orang ini, kelompok ini yang melakukan. Ya, kalau nggak ada yang melakukan, dosa semua. Tapi kalau sana ada yang melakukan, pahalanya hanya untuk yang melakukan. Jadi sunnah kifayah, kurban itu sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah ini untuk seluruh penghuni rumah. Tapi kifayah, 1 orang saja ada dalam rumah melakukan ibadah kurban, maka gugurlah seruan anjuran untuk ketegasan melakukan ibadah kurban ini. Jadi setiap rumah minimal 1 hewan kurban, minimal 1 ekor kambing. Tapi bukan berarti kalau lebih nggak boleh, Ustaz. Kalau lebih jauh lebih bagus. Ada 7 orang potong lembu, masya Allah. Ya. Ada 8 orang lembu plus 1 kambing, masya Allah. Lebih bagus lagi 1 orang 7 kambing. Iya. 6 urutan disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kurban untuk 1 orang. Kurban yang terbaik untuk 1 orang adalah 7 ekor kambing. Baru kemudian urutan kedua 1 ekor unta. Urutan ketiga 1 ekor lembu. Urutan keempat 1 ekor kambing. Urutan kelima 1/7 unta. Dan urutan keenam adalah 1/7 lembu atau sapi. Baik, demikian. Oke, Sareho. Atas kita. Baik, silakan. Ini sudah mengenai sunnah dan wajib. Itu kalau sudah menjadi nazar pasti wajib sah. Namun ada juga kan sebagian ulama mengatakan kalau sudah dilapaskan secara ini apa dilapaskan secara misalnya saya kalau memang ada rezeki tahun ini kurban, itu sudah menjadi wajib sah. Ya. Tapi belum menjadi wajib sah. Kalau saya ada rezeki, saya akan kurban. Ya, rezeki yang dimaksudkan itu bagaimana? Ya, ada kelebihan gaji, ada mungkin dari hasil usaha lain. Kalau azamnya kuat itu bisa menjadi nazar. Ya, oke, terus. Dan seandainya, maksudnya kan kita kalau dilapaskan itu kan takut menjadi wajib, menjadi nazar juga. Seandainya ini lintas kita dalam pikiran tiba-tiba dalam hati terucap, kok pengen tahun ini kurban itu, misalnya dalam hati itu gimana, Ustaz? Iya.
nazar itu mesti dilafalkan. Kalau baru dalam hati itu belum wajib. Jadi ya kalau hati mesti belum diucapkan belum, ya. Betapa banyak kita ingin berbuat kebaikan, itu bernilai pahala itu, ya. Ya Allah, kalau Engkau berikan saya harga yang banyak, mau saya kayakan semua orang miskin yang ada di kampung ini. Nah, itu bagus itu, ya. Tapi biasanya Allah akan mudahkan bagi kita. Begitu tercapai, ya Allah kalau kaya lagi baru saya bantu. Itu jangan, ya. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, apa perbedaan kurban sunnah dengan kurban wajib. Kurban kalau dia itu kurban sunnah, dianjurkan pemiliknya itu makan. Ya, boleh dibagi 3, sepertiga untuk dia bawa pulang, untuk dia makan, dia masak, dia bagikan pada anak dan istrinya. Sepertiga lagi untuk dia hadiahkan tetangganya, sahabat-sahabatnya yang sekantor, walaupun mereka orang kaya. Dan sepertiga terakhir adalah untuk dia sedekahkan pada fakir miskin. Maka boleh bagi 2, tapi yang terbaik tentu dia ambil sedikit, yang sebagian besarnya dia sedekahkan untuk fakir miskin. Ini kalau kurban sunnah. Kaya-kaya Anda, bagaimanapun kaya Anda, memiliki banyak hewan ternak, tetap dianjurkan Anda memakan sebagian daripada hewan kurban Anda. Rasulullah SAW memakan hati, ya, dari hewan kurban beliau. Namun kalau kurban itu wajib, tidak boleh kita makan. Ya, kita berikan kepada fakir dan miskin. Ini dalam mazhab kita. Ya. Adapun mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak masalah kurban wajib dimakan. Namun ya kita berdasarkan mazhab Syafi'i dengan berbagai macam dalil, hendaknya jangan dimakan oleh yang punya. Jadi memang harus paham benar, ya, yang mana yang kurban wajib dan kurban sunnah. Iya, terutama masalah ta'in itu banyak yang salah, ya. Itu gimana nih, Ustaz? Ketika memang kita nih awalnya belum tahu nih, Ustaz. Ternyata kita selama ini terus mengkonsumsi kurban ta'in tadi, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan untuk? Iya. Kalau terjadi makan kurban ta'in, ya, sebelumnya kita nggak tahu, karena ini bersifat merusak, ya, itlaf itu merusak itu baik sengaja nggak sengaja kena denda, ya. Sebagai contoh misalnya kita punya anak kecil, kita bawa bertamu, dia masuk ke rumah kita, ke rumah tamu kita, ke rumah saudara kita yang kita kunjungi, dia rusakkan perabot di rumah orang yang kita kunjungi. Berdosakah dia? Dia tidak berdosa. Apalagi kita berdosa? Kita pun nggak berdosa karena nggak sengaja. Tapi wajib kita ganti. Kecuali orang yang punya rumah itu maafkan, ya. Wajib kita ganti. Begitu juga misalnya dalam ihram, ya kan? Nggak sengaja dia melakukan pelanggaran ihram. Pelanggaran itu ada 2 macam. Ada yang bersifat hiasan, seperti pakai minyak wangi, ya, pakai krim di wajah, pakai sabun, pakai sampo ketika mandi dan seterusnya. Ini namanya hias, ya. Ada lagi pelanggarannya bersifat merusak, seperti potong kuku, potong rambut. Nggak sengaja juga, tapi ada perbedaan. Kalau yang namanya hias, nggak sengaja, itu dimaafkan. Ya. Tapi kalau yang namanya merusak, walaupun nggak sengaja, tetap wajib ganti. Jadi kurban ta'in ini harus diganti. Bagaimana cara menggantinya? Sebenarnya mudah aja. Dihitung-hitung berapa tahun kita pernah makan kurban ta'in, kan? Misalnya kita katakanlah 5 tahun. Setiap tahun kita makan berapa kilo? Ya mungkin ada 5 kilo, ya kan? Setiap tahunnya ada 1 kilo, berarti 5 tahun 5 kilo. Ya udah, kita kurban sunat, ya kan? Kita kurban sunat, dagingnya kita ambil sebagian, selebihnya kita niatkan untuk menggantikan kurban ta'in yang pernah kita makan. Ataupun yang lebih bagus lagi, kita beli daging 5 kilo, kita berikan untuk fakir miskin. Dalam hati kita, ini ganti dari kurban ta'in. Sama fakir miskin, saya bilang, ya, ini kurban ganti saya, kurban ta'in, apa itu ta'in? Takut saya, dan jangan-jangan itu bahasa lain dari korupsi atau apa. Ya, ini bagi orang yang memiliki kesadaran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang terbaik dan dia mampu. Adapun bagi mereka yang enggak mampu termakan kurban ta'in, ya kita katakan ya
tidak ini keharaman memakan kurban ta'in bagi pemilik kurban atau dia yang bukan fakir miskin bukan hal yang disepakati oleh para ulama. Buktinya tadi 3 mazhab mengatakan boleh memakan kurban wajib. Ya, Hanafi, Maliki dan Hambali, dan mereka juga ulama Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau Anda tidak mampu, Anda tergolong fakir miskin, ya kita katakan tidak mengapa, ke depan jangan lagi. Banyak yang aku ya janganlah sampai demikian. Kalau kita memiliki kesanggupan, ya kita beli daging, kita sedekahkan untuk mereka. Karena korban wajib yang kita nggak boleh makan lalu kita makan harus diganti. Ya, harus diganti dengan yang seumpamanya atau seharga dengannya. Baik, mungkin dari Abdima ada yang ingin ditanyakan? Menarik dengan kurban wajib tadi, Ustaz. Ya. Jadi selama ini kita kan mengamanahkan kurban kita itu kepada panitia, Ustaz. Jadi termasuk di desa saya itu diamanahkan dengan panitia kampung sama panitia desa. Jadi bagaimana, Ustaz, cara mudah biar bisa misalkan agar tidak terjadi lagi termakannya daging kurban wajib ini lagi, Ustaz? Ya, baik. Bagaimana caranya agar masyarakat tidak terjerumus dalam kesalahan yang serupa, yaitu memakan kurban ta'in? Cara yang pertama adalah dengan ilmu, ya, buat pengajian, pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, jauh hari itu kita kumpulkan masyarakat yang mau berkurban. Kita berikan penjelasan tentang fikih kurban. Termasuk diantaranya adalah panitia, ya, agar panitia ketika menerima hewan kurban, dia akan bertanya, ini kambing milik siapa, ini lembu milik siapa. Jangan dia tanyakan, ini kambing kurban milik siapa. Ya, kadang-kadang mau disembelih itu, ini kurban milik siapa, punya siapa, menjadi wajib. Ya, kurbannya menjadi kurban wajib. Jadi bagaimana? Ya, cukup dikatakan, ini kambing saya Pak, tolong disembelih. Wah, Ustaz, kan perlu niatnya itu kalau kita yang menyembelih sendiri. Yang pertama, ketika tiba waktu untuk berkorban, yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah, pasang niat. Ya, nggak perlu dipasang niat lagi ketika sembelih, tapi dianjurkan, disunatkan ketika menyembelih kita pasang niat lagi. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah, dalam kitab Rawdah Talibin, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi kalau untuk melihat ke kitab Minhajut Talibin, itu harus ada niat ketika menyembelih, ya. Jadi lihat bagaimana para ulama itu sangat luar biasa, ya, perkembangan mereka. Bahkan satu kitab dengan kitab yang lain ada kalanya ada terjadi perubahan beberapa lafalan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita nggak bisa menyembelih, yang bagusnya kita yang punya, kita menyembelih sendiri. Tapi harus belajarlah, jangan nekat-nekat, ya. Karena ketika menyembelih itu kan jaga adabnya, pisaunya harus tajam, jangan nggak putus-putus itu kan berdosa menyakiti hewan. Kalau bisa pisaunya betul-betul tajam, jangan pisau 25.000, pisau yang 400.000 yang bagus. Nah, langsung hewan yang nafas, begitu dilepaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, sembelih begitu. Kalau seandainya kita nggak bisa menyembelih sendiri, kita serahkan kepada orang yang ahli. Kapan kita pasang niat? Kita pasang niat ketika menyerahkannya itu, ya, ketika kita menyerahkan. Kemudian yang Bapak Imam itu, yang tukang jagal itu, apakah perlu pasang niat? Ya, kalau dia pasang niat bagus. Tapi yang jangan kita ucapkan korban, ya. Ya, bahkan sang imam itu cukup membaca doa 9 kalimat ketika dia sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini darimu. Aku dapat ini darimu, ya Allah, hewan ini. Wa ilaika, dan aku kembalikan kepadamu. Fataqabbal minni, terimalah dariku. Itu kalau kita yang menyembelih sendiri. Tapi kalau seandainya kita menyembelih untuk orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika, fataqabbal min fulan. Ya Allah, ini darimu dan kami kembalikan kepadamu, terimalah dari si fulan. Ya. Apakah perlu pasang niat ketika menyembelih? Seperti sudah kita katakan, yaitu sunnat, tidak mesti. Yang mesti dipasang niat adalah
ketika tiba waktu menyembelih yaitu 10 Zulhijjah, dia pasang niat, ini kambing yang sudah dia miliki itu, ya Allah ini untuk kurban saya. Tapi dalam hadis. Ya, insyaallah.